Tuh. Palestina, Israel, lanjutkan. Apa kabar Bapak Ibu, Mbak Akaba, Uda, Uni, Kasadonyo? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi ketika sholat awak menyebut dua nama Nabi. Setelah Nabi Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Yang sama-sama kita hormati. Sebelah kanan Ambo duduk Buya dan Umi. Sebelah kiri Ambo Buya Jilfatullah, Bapak Sekda, keluarga besar Bang Nagari. Hadir juga bersama kita Kementerian Agama, Lantamal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, nan alun babini dan alun basunat. Kasadonyo insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail dari jalur kanan, amaknya namanya Hajar. Sedangkan dari Sarah lahir anak namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Memang kalau alun sarapan susah begini. Yakub iko namanya dua. Pertama Yakub, nanti lagi Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Itulah datang drone. Lambaikan tangan kata. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Takbir. Israel, Palestina, Bron. Baiknya lah. Allah. Lah, cukup. Itu beko, tolong Sohibul Drone kirimkan videonya ke Ambo supaya diupload di Instagram Ustaz Abdul Somad, nan followernya 8 juta tuh. Amin insyaallah. Makasihnya nan alun follow lah. Beko captionnya begini bumi Minangkabau memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kurang semangat beli cendol. Es teh legend aduh. Sampai mana tadi? Sampai Israel. El artinya Tuhan. Isra artinya hamba. Israel hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Jadi Abdul Somad kok kalau bahasa Ibraninya Israel. Tapi ya nih bawa Israel. El Tuhan, Israel ditolong Tuhan. Mikael, Israfil, Jibrail. Jibra laki-laki yang kuat. El Tuhan. Jibril laki-laki yang kuat, hamba Tuhan. Kita menyebut Allah, la ilaha illallah. Nabi Yakub punya nama lain, namanya adalah Israel. Lalu kenapa jadi nama negara Israel? Ini salah satu bentuk pemalsuan. Jadi kalau kita sebut Israel hancurkan, bukan hancurkan Nabi Yakub.
Maksudnya hancurkan negara Israel yang menjajah Palestina. Mana tahu nanti ada yang membantah, itu kalian tadi salah, kenapa waktu disebut Israel hancurkan, berarti kalian menghancurkan Nabi Yakub. Iyo juga ya. Nah insya Allah tadilah dijawab di Ustadz Somad, ada YouTube-nya. Apa jawabannya? Lupa kami minta apa tadi gitu. Bahwa yang awak makasih hancurkan Israel adalah Israel nama negara yang menjajah Palestina. Israel Hancurkan. Palestina. Bebaskan. Inilah mesti kita lantunkan selalu. Kalau ada kawan sekantor, tetangga yang ada di medsos, di Instagram, di YouTube, di Twitter mengejek-ejek, maka takbirkan. Kalau kebetulan kawan dekat kita, langsung hancurkan, merdekakan Palestina. Ini slogan pagi ini. Siap? Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak cucu dari Nabi Ishak ini disebut dengan Bani Israel. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak nama Israel. Anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yahuda. Yahuda punya anak cucu disebut dengan Yahudi. Berapa anak Nabi Ishak? 12 orang. Itulah mengapa waktu dipukulkan tongkat, idrib bi asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu, famfajarat min husnata asrata aina, memancar 12 mata air. Maksud 12 mata air adalah 12 suku anak cucu dari Israel yang disebut dengan Bani Israel. Bagaimana perbuatan mereka kepada nabi-nabi? Mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan pulang ke rumah membawa baju dilumuri dengan air dengan darah dari kambing. Lalu mereka katakan, adik kami sudah ditangkap serigala. Apa pelajaran dari sini? Sedangkan saudara kandung mereka bunuh, apalagi kita. Betul? Saudara kandung mereka bunuh, mereka masukkan ke sumur. Ayah kandung mereka tipu, mereka bohong. Sedangkan ayah kandungnya saja dibohongi, apalagi PBB. Betul? Sedangkan saudara kandungnya saja dibuang, apalagi kamu Yahudi pesek yang membela-bela Israel, yang membela-bela Yahudi. Ini banyak ini sekarang, kulitnya hitam, hidungnya pesek, otaknya Yahudi. Mudah-mudahan cepat mati. Amin. Jangan diaminkan. Jangan diaminkan. Kalau tidak ada mereka kan sepi dunia itu. Siapa mau ngisi neraka jahanam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih semangat? Yang kurang semangat, terasa badan agak ange-ange, jangan khawatir, ambulanlah siap. Nabi Yusuf mereka campakkan ke sumur, Nabi Yakub mereka bohongi, mereka tipu. Nabi Yakub sudah, Nabi Yusuf sudah. Sekarang kita pindah ke Nabi Musa.
Nabi Muhammad puluh langsung capek saja. Nabi Musa, apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, kami tidak percaya kepadamu sebelum engkau datangkan Tuhan itu secara nyata, bisa dilihat oleh mata. Ambo selama tausiah dari mulai Payakumbuh sampai Solok Selatan sampai pesisir, belum pernah ada jamaah di bumi Minangkabau konan tagak waktu ambo tausiah. Ustaz Somad, saya tidak percaya pada Tuhan sebelum melihat Tuhan secara nyata. Kalau ada, itu Israel tuh. Nabi Musa mereka tantang, padahal Nabi Musa lah yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun, apa Firdaus? Nabi Musa menyelamatkan mereka dari Fir'aun, dikejar melewati Laut Merah, baraurang nan dibawa dek Nabi Musa. Buka tafsir Ibnu Katsir, 600.000 orang. Awak pagi kok ada 600.000 orang. 600.000 orang dibawa oleh Nabi Musa, diselamatkan. Mereka bukannya berterima kasih, mereka bukannya bersyukur, mereka bukannya mencium tangan Nabi Musa, mereka mengejek Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, maka Allah turunkan awan. Wa zallalna alaikumul ghamama. Kami turunkan awan. Alhamdulillah, kita pun sekarang sedang dinaungi awan. Tapi kita bukan Bani Israel. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Diturunkan makanan manna dan salwa. Manna dan salwa itu makanan. Sampai ke kampung Ambo, namu anak orang kambang. Nampak tamu mana, nang kedua salwa. Ba'akaba salwa, alhamdulillah lah dimakan oleh Bani Israel. Mohon maaf salwanya di sini. Apa kata Bani Israel ketika dikasih makanan manna dan salwa? Lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak sabar kalau hanya makan makanan manna dan salwa. Doa kepada Allah supaya diturunkan apa? Mimbaqliha, sayur-sayur, wa qissaiha, timun, wa fumiha, bawang merah, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah, wa fumiha, bawang putih. Minta bawang merah, minta bawang putih. Allah marah. Apa kata Allah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu minta makanan yang kualitas rendah, yang bau, padahal sudah dikasih makanan surga? Kira-kira apa ibu adik sekalian, kalau sudah dikasih manna dan salwa, apakah minta makanan lain? Tidak. Ada yang minta jariang? Ada yang minta patai? Kamu minta? Berarti Ustaz Bani Israel. Begitulah mereka. Nabi Musa naik ke atas bukit Merapi pula di sana. Nabi Musa naik ke atas bukit Tur. Sampai puluh hari, sampai puluh malam. Turun Nabi Musa ke bawah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah patung lembu Samiri. Sapi pula Samiri. Memang iyo sapi. Nama buatnya namanya Samiri. Nabi Musa berang. Kebetulan waktu Nabi Musa naik ke atas, kawan yang mengawal di bawah adalah saudara kandung Nabi Musa, namanya Nabi Harun. Yang ingin jawe, nanda ingin tidak usah dijawe. Sebab kalau ambo bertanya dalam tausiah itu biasanya ambo tanya, ambo jawe surang. Ngan naik ke atas Nabi Musa, ngan turun di bawah mengawal Nabi Harun. Nabi Musa berang, Harun, kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak lembu? Kecek Nabi Harun, innal qaumastad'afuni, mereka menekan aku, wa kadu yaktulunani, mereka hampir membunuh aku. Begitulah perbuatan Bani Israel. Palestina.
Nabi Yusuf mereka campakkan, Nabi Yakub mereka tipu, Nabi Musa mereka hina, Nabi Musa mereka tantang, Nabi Musa mereka lawan, Nabi Harun mereka rendahkan, hampir mereka bunuh. Sekarang kita pindah ke Nabi yang kelima, Nabi Isa. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Isa? Mereka berkoalisi dengan orang Romawi ingin membunuh Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa Yahudi pengkhianat namanya Yudas Iskariot dikasih uang. Hanya dengan dikasih uang dia menjadi pengkhianat. Ini pun nanti akan banyak yang mengasih uang tanggal 14 Februari 2024. Yang menerima itu berarti Yudas matinya di palang salib. Wa ma qataluhu, Yahudi tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Isa. Lalu yang disalib itu siapa? Walakin subbihalahum, ada laki-laki yang diserupakan dengan Isa. Dia adalah murid yang berkhianat. Maka jangan jadi pengkhianat. Begitu yang mereka lakukan kepada Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Lalu kemudian Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teng 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 teng. Allah. Israel Hancurkan. Palestina Bebaskan. mana Ustadz ulang-ulang Israel kok ambo masih mencari ya. Kalau ambo sabik Israel masih ada nama Jawa, ambo akan tarui tausiah. Tapi waktu ambo sabik Israel terserah kamu yang kalau baru ambo bilang itu sebenarnya mengukur itu sebenarnya gini kok. Selama masih semangat Israel Palestina masih tarui berarti itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Mereka undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, Nabi Muhammad makanan suku apa? Dijawab dek Nabi, kambiang. Daging kambiang dan bagian mana? Bagian kaki, bagian muka. Mereka tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Mereka masukkan racun, mereka bagi ke Nabi. Sahabat Nabi yang memakan langsung meninggal dunia. Ambola bolak-balik ke bumi Minangkabau. Ditanya di jamaah, Ustadz suka apa? Sambal lado tanah. Ustadz suka apa? Jariang. Ustadz suku apa? Belum pernah lagi Ustadz Somad dikasih makan racun. Siapa yang menjamin makanan Ustadz? Tim UAS Sumatera Barat. Mereka ambo makan. Tepuk tangan dulu. Bupati, Kapolres, Dandim, dan Lanal, Gubernur, Kapolda, belum pernah lagi Ustadz Somad keracunan. Padahal waktu ambo diundang dipersilakan makan, yang makan duluan adalah ambo. Seandainya ada racun itu ambo mati dulu. Tadi Ustadz dengan Pak Gub makan apa? Ambo tadi makan, kalau itu dimakan maka kita akan selalu menjadi pemenang. Namanya bubur champion. Jadi siapa ingin menang, itu mesti banyak-banyak makan bubur champion. Ditanya deh Umi tadi, makan apa Ustad? Iko mi kecil ambo. Bubu apa? Iko namanya bubu koalisi. Rasanya bagaimana Pak Ustad? Susah diungkapkan dengan kata-kata, karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Anda itu ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu.
Jadi puitis pulo ambo sesudah nonton Buya Hamka malam tadi. Saksikan tanggal 21 Desember akan kita tonton bersama Buya Hamka 2 di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Apakah kita bangga sebagai orang Minangkabau dengan adanya Buya Hamka? Ya. Kalau bangga nonton, siap tonton? Siap. Jangan ada dusta di antara kita. Begitulah mereka, perbuatannya luar biasa. Nabi-nabi aja mereka gitu kan, apalagi kamu Yahudi pesek. Nabi-nabi aja mereka tipu, mereka bunuh, mereka salib, mereka racun, apalagi kamu Israel hitam. Ustadz nggak takut dicaci maki mereka? Lapane yang mau dicaci maki bazer. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka meyakini bahwa akan datang Mesias. Mesias artinya juru selamat. Nanti akan datang juru selamat dari kalangan Yahudi. Menurut mereka turunnya di satu tempat bernama Palestina. Syarat Mesias itu turun ada 5. Masih siap mendengarkan yang 5? Siap. Yakin? Yakin. Yang pertama, syarat turun, maka semua Yahudi di dunia mesti pindah ke Palestina. Maka pada tahun 1946 mereka datang dari seluruh dunia pindah ke Palestina. Jumlah mereka sekarang di Palestina sebanyak 5 juta orang. Berapa jumlah penduduk Sumatera Barat? Berapa jumlah awak gini Bu ya? Hah? Jumlah awak 5,7 orang. Kalau awak ingin surang-surang, berarti barangke awak 5 juta orang. Siap? Siap. Oh, siap kan orang tadi. Berarti kalau barangke awak dari Sumatera Barat 5 juta orang menghadapi 5 juta Yahudi, nan tinggal di bumi Minangkabau 700.000 orang. Kini yang mau bertanya, nan siap berangke angkat tangan. Lah turunkan. Nan menunggu di siko 700.000 orang. Ambo khawatir kalau awak berangke hari apa? Hari Sabtu berangke, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu keluar berita di majalah Times Internasional Amerika. Orang awak nan sampai di Palestina terbaring de indak dapat katupek gulai paku. Jadi untuk sementara awak tidak para lupai ke Palestina, awak kirimkan PT awak. Target hariko 1 triliun. Dari bunyinya tidak yakinnya bang. Ambola penggalangan dana untuk Palestina kok dari Sabang sampai Papua. Tapi yang targetnya 1 triliun baru di Kota Padang. Allahu Akbar. Cita-cita gantungkan setinggi langit di bumi, tapi kaki tetap menginjak. Setinggi langit, kaki tetap menginjak di bumi. Kalau kaki tidak menginjak di bumi, gantung berarti hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sebelum masanya yang ditentukan menurut mereka, Palestina akan merdeka. Takbir. Sekarang mereka sudah berkumpul. Kenapa mereka berkumpul di Palestina? Karena menurut keyakinan mereka akan turun Mesias, juru selamat, dengan syarat orang Israel pulang basamo ke kampung halaman. Akhirnya sekarang 5 juta orang sudah menunggu Mesias. Berikutnya yang kedua, mereka mesti membantai Babel, karena Babel dulu yang menyerang. Nama rajanya Nebukadnezar. Babel itu adalah Irak.
bukan Bangka Belitung. Maka mereka menghantam Babel. George Bush menghantam Babel. George Bush Junior menghantam Babel. Katanya di sana ada senjata pemusnah massal. Katanya Saddam Hussein teroris. Mereka gantung Saddam Hussein sampai sekarang.